Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bahasa Indonesia memegang peran penting sebagai identitas nasional dan bahasa persatuan. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditegaskan sebagai alat pemersatu bangsa dan pengakuan yuridisnya semakin kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, serta berbagai regulasi pemerintah lainnya. Namun, di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing begitu masif, terutama melalui media sosial, film, game, dan budaya populer. Akibatnya, generasi muda sering lebih memilih bahasa asing atau bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jati diri bangsa dapat tergerus jika bahasa Indonesia tidak dijaga dengan baik. Karena itu, menjaga eksistensinya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Alasan mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan. Pertama, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Dalam sejarah, bahasa inilah yang mempersatukan bangsa yang sangat beragam dan hingga sekarang menjadi simbol persatuan. Kedua, bahasa Indonesia memiliki posisi strategis di tingkat internasional. Artikel menunjukkan bagaimana forum internasional bergengsi seperti ISIS menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pidato para pejabat negara, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal ini menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan diplomatik. Ketiga, bahasa Indonesia mampu berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Haliday menjelaskan fungsi heuristik bahasa untuk memperoleh pengetahuan. Sementara Jacobson menekankan fungsi referensial bahasa dalam memahami lingkungan. Artinya, bahasa Indonesia mampu menjadi alat belajar dan media ilmiah. Keempat, bahasa Indonesia semakin diminati oleh masyarakat internasional. Data menunjukkan peningkatan mahasiswa asing yang belajar di Indonesia dari berbagai benua. Banyak program BIPA juga dibuka bagi penutur asing di berbagai kampus. Kelima, pemerintah telah menyediakan regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, dan berbagai aturan lain untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di dalam negeri maupun luar negeri. Kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Meskipun kedudukannya kuat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, dominasi bahasa asing di media sosial dan hiburan digital membuat banyak anak muda terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Kedua, masih kurang rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sebagian masyarakat menganggap bahasa asing lebih modern atau lebih keren. Ketiga, penggunaan bahasa gaul yang tidak baku semakin masif, terutama di media sosial, sehingga bentuk bahasa Indonesia yang benar sering terabaikan. Keempat, lemahnya budaya literasi. Minimnya kebiasaan membaca dan menulis membuat perkembangan bahasa dan kosakata tidak maksimal. Langkah-langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Pertama, mengutamakan bahasa Indonesia dalam forum resmi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan kegiatan akademik. Kedua, meningkatkan literasi membaca dan menulis. Membaca buku, menulis esai, jurnal, atau karya ilmiah membantu memperkaya kosakata dan mempertahankan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, memproduksi konten digital dalam bahasa Indonesia. Media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan bahasa Indonesia dengan gaya yang menarik. Keempat, mengikuti kegiatan literasi seperti bulan bahasa, pelatihan BIPA, seminar kebahasaan, dan lomba menulis. Kelima, memahami dan menghargai bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri nasional. Dan terakhir, mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia dengan menjadi relawan pengajar BIPA, mengikuti pertukaran pelajar, atau memperkenalkan bahasa Indonesia kepada komunitas internasional melalui konten atau kegiatan budaya. Sebagai penutup, bahasa Indonesia adalah identitas nasional sekaligus alat pemersatu bangsa yang harus dijaga keberadaannya.
Di tengah tantangan globalisasi, bahasa Indonesia justru memiliki peluang besar untuk berkembang, baik secara nasional maupun internasional. Seperti yang terlihat dalam penyelenggaraan ISIS dan meningkatnya minat mahasiswa asing belajar di Indonesia. Namun, penguatan bahasa Indonesia tidak akan berhasil tanpa peran generasi muda. Melalui penggunaan bahasa yang baik dan benar, peningkatan literasi, dan kontribusi dalam media digital, kita dapat menjadikan bahasa Indonesia tetap kokoh dan dihargai. Mari bersama-sama menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di mancanegara. Terima kasih.